selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Kakek, kami baru saja bertemu dan tidak berbeda dengan orang asing. Bagaimana mungkin kakek meminta saya untuk memiliki anak dengannya? Apalagi dengan situasi kami, kata Lan Yingying kepadanya. Lalu, kenapa kalau kalian orang asing? Hubungan kalian tidak akan berarti apa-apa karena dia akan pergi dalam sebulan, suka atau tidak suka, kata lelaki tua itu. Bahkan jika kau mengatakan itu, bagaimana dengan pendapatnya tentang masalah ini? Lan Yingying menoleh ke arah Yuan, yang tampak sangat bingung dengan situasi saat ini. Apakah kita perlu memintanya? Siapa yang mungkin menolak cucu perempuan kita yang cantik? Dan mengapa kau tampak begitu enggan? Jika kau tidak melanjutkan keturunan kita, siapa yang akan menjaga lempengan batu Tuan di masa depan? Siapa yang akan ada di sini untuk menyambut Tuan ketika dia kembali? Lelaki tua itu menghela nafas. Tunggu sebentar. Yuan tiba-tiba menyela. Apa maksudmu dengan kata-kata terakhirmu? Bukankah sudah ratusan ribu tahun sejak Tuan menghilang dari tempat ini? Bisakah manusia hidup selama itu? Pria tua itu terkeceh setelah mendengar kata-katanya. Dan beberapa saat kemudian ia berbicara. Tentu saja tidak ada manusia yang mampu hidup selama itu. Namun sang Tuan belum mati. Dan meskipun kita mengatakan dia menghilang, sang Tuan hanya meninggalkan alam mistik dan belum kembali sejak saat itu. Meskipun kita tidak tahu kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan di luar, dengan bakatnya yang luar biasa, kita yakin bahwa dia dapat mencapai puncak kultivasi dan menjadi seorang immortal sejati. Para immortal sejati dapat hidup jutaan tahun dengan mudah, dan mereka juga tidak terpengaruh oleh berjalannya waktu. Mereka juga tidak dapat mati karena sebab alami seperti penyakit atau usia tua. Dan satu-satunya cara mereka dapat mati adalah jika seseorang membunuh mereka. Tetapi bahkan itu pun membutuhkan usaha. Dan selama Tuhan masih hidup, dia pasti akan kembali ke dunia ini di masa depan. Itulah yang dia janjikan kepada leluhurku tepat sebelum dia pergi. Kata lelaki tua itu dengan senyum percaya diri di wajahnya. Yuan terdiam. Dia benar-benar kagum dengan kesetiaan mereka kepada Tuan ini. Jika dia harus menunggu ratusan ribu tahun, bahkan mungkin jutaan tahun agar seseorang kembali, dia mungkin sudah kehilangan kepercayaan sejak lama. Pokoknya terima kasih telah mengajari saya banyak hal tentang dunia ini. Tetapi saya harus pergi sekarang, karena saya masih perlu berkumpul dengan tim saya, kata Yuan kepada mereka beberapa saat kemudian. Apa? Kau sudah mau pergi? Tapi kau belum lakukan apapun dengan cucu perempuan kami. Setidaknya tanamkan benihmu padanya sebelum kau pergi, kata wanita tua itu dengan cepat. Saya tidak begitu tahu apa yang kau maksud dengan itu, kata Yuan kemudian. Pasangan tua itu saling bertukar pandangan. Kehidupan seperti apa yang dijalani pemuda ini sehingga membuatnya begitu polos? Bagaimana dengan orang tuanya? Kata kakek Lan sambil berdaham. Dengan kata lain, aku ingin kau dan cucu perempuanku memiliki anak bersama. Mata Yuan membelak dengan kaget. Meskipun dia tidak tahu apapun tentang melahirkan, karena tidak ada siapapun yang mengajarinya tentang itu, setidaknya dia tahu betapa besar tanggung jawab yang dipikul oleh seorang ibu. Tapi, saya tidak akan ada di dunia ini dalam sebulan, dan saya rasa saya belum siap memikul tanggung jawab sebesar itu, kata Yuan kepada mereka beberapa saat kemudian. Tidak apa-apa jika kamu pergi. Kami juga tidak meminta kamu untuk bertanggung jawab. Kamu hanya perlu menghamili cucu perempuan kami agar garis keturunan kami berlanjut. Kami akan mengurus semuanya setelah itu, kata wanita tua itu. Yuan menatap pasangan tua itu sesaat sebelum beralih menatap Lan Yingying. Setelah hening sejenak, Yuan menundukkan kepala dan meminta maaf kepada mereka. Maaf, tapi jika suatu saat nanti aku punya anak, aku ingin ada untuk mereka. Kalian tahu, meskipun aku diadopsi sejak kecil, aku tidak pernah mengenal orang tua kandungku atau seperti apa rupa mereka, dan aku tidak ingin anak-anakku mengalami kesepian yang sama seperti yang aku rasakan sebelum diadopsi. Kuharap kalian bisa mengerti. Pasangan tua itu terdiam dengan kata-kata Yuan. Meskipun mereka sangat ingin dia memiliki anak dengan cucu perempuan mereka, mereka tidak bisa memaksanya. Setelah hening sejenak, lelaki tua itu mengangguk dan berkata, "Begitu. Saya juga akan meminta maaf jika Anda merasa tertekan oleh kami.
Jika Anda tidak mau, kami tidak akan memaksamu. Sayang sekali, padahal kami juga sudah lama mencari orang seperti Anda. Wanita tua itu menghela nafas dengan suara menyesal. Lelaki tua itu kemudian berkata, Yingying, tunjukkan jalan keluar kepada pemuda itu dan bawa dia ke kota terdekat. Meskipun seharusnya tidak ada binatang roh di sekitar sini, tetapi ada binatang roh yang berkeliaran di luar, dan mungkin mereka terlalu sulit untuk dia hadapi meskipun dia memahami aura pedang. Baik, Lan Yingying mengangguk. Terima kasih para senior. Senang bisa bertemu dengan kalian, kata Yuan kepada mereka. Panggil saja kami kakek Lan dan nenek Lan. Saya juga senang kita bisa bertemu dengan seorang jenius seperti kamu, karena ini memberi kami perasaan seperti apa yang mungkin dirasakan leluhur kami ketika mereka bertemu tuan pertama kalinya, kata kakek Lan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Ingin memiliki anak dengan cucu perempuan kami sebelum meninggalkan tempat ini, kamu bisa kembali kapan saja. Cucu perempuanku akan selalu siap membantumu, kata nenek Lan kepadanya. Beberapa saat kemudian, Lan Yingying membawa Yuan menjauh dari pondok itu dan menuju ke arah kuil yang tidak disebutkan namanya. Aneh ya, bagaimana mungkin kita tidak membencinya jika dia manusia? Bahkan saya sangat menyukainya, kata nenek Lan. Aku tahu bagaimana perasaanmu, nenek Lan. Ada sesuatu yang menarik tentang dia. Mungkin itu karismanya yang unik. Aku penasaran apakah ini yang dirasakan leluhur kita ketika bertemu dengan Tuan. Jika demikian, aku benar-benar mengerti mengapa mereka memutuskan untuk melayaninya, kata kakek Lan dengan senyum di wajahnya. Dan mereka berdua kembali ke pondok tak nama itu tak lama kemudian. Izinkan aku melihat prasasti batu itu sekali lagi sebelum kita meninggalkan tempat ini, kata Yuan kepada Lan Yingying. Lan Yingying mengangguk, lalu mereka menaiki tangga dan beberapa saat kemudian mencari kuil. Yuan mendekati lempengan batu itu. Begitu berada tepat di depannya, dia menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada lempengan batu itu. Aku tidak tahu mengapa kau memanggilku ke sini, dan mungkin aku tidak akan pernah tahu. Tetapi terima kasih telah menunjukkan tempat ini kepadaku dan mengizinkan aku mempelajari aura pedang. Yuan langsung memberi hormat kepada prasasti itu. Setelah Yuan mengangkat kepalanya, dia melanjutkan. Mungkin aku bahkan akan bertemu denganmu di surga atas ketika aku memutuskan untuk naik ke dunia ini. Saat itu, aku akan berterima kasih padamu dengan sepatutnya. Beberapa waktu kemudian, Lan Yingying membawa Yuan pergi dari kuil. Saat mereka berjalan, Lan Yingying tiba-tiba bertanya kepadanya. Hei, seperti apa dunia di luar sana? Dunia luar? Belum lama sejak saya datang ke tempat ini, jadi saya tidak bisa memberitahu Anda apa yang berbeda. Jangan dipedulikan. Dia menggelengkan kepalanya dengan perasaan agak muram di matanya. Setelah hening sejenak, Yuan bertanya padanya, apakah kamu ingin pergi keluar? Kilatan dalam muncul di mata Lan Yingying, dan dia mengangguk. Aku akan berbohong jika kukatakan aku tidak penasaran dengan dunia luar. Menurutku ini tidak adil, kata Yuan tiba-tiba. Dan dia melanjutkan, bagaimana keputusan leluhur Anda untuk tetap tinggal di dunia ini juga mempengaruhi anak-anak mereka dan seterusnya. Jika seseorang ingin meninggalkan tempat ini, mereka seharusnya memiliki pilihan untuk melakukannya. Setidaknya itulah yang saya yakini. Senyum tipis muncul di wajah cantik Lan Yingying setelah mendengar kata-kata Yuan. Lalu, kenapa kau tidak mencoba menjadi penguasa tempat ini dan membebaskan kita semua? Lan Yingying tiba-tiba berkata, tapi tidak ada yang tahu bagaimana Tuan menjadi sang penguasa, kan? Jika aku ingin membantumu, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Pagoda mistik, mungkin kau akan menemukan beberapa petunjuk di sana. Di manakah pagoda mistik itu? Tanya Yuan kemudian. Lan Yingying mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah tertentu di langit. Apakah kamu melihat bintang biru itu? Jika kamu mengikutinya, bintang itu akan membawamu ke pagoda mistik. Mengikuti gerakan jarinya, mata Yuan terbelalak kaget ketika menyadari apa yang sedang dibicarakannya. Apa? Bagaimana mungkin sudah ada bintang di langit? Matahari bahkan belum mulai terbenam. Seru Yuan dengan suara terkejut. Bintang itu adalah bintang yang istimewa. Kamu bisa melihatnya sepanjang hari, baik siang maupun malam. Begitu, terima kasih. Yuan menoleh ke arah Lan Yingying dan melanjutkan dengan suara agak canggung. Ngomong-ngomong, apakah kamu yakin ingin terus berjalan-jalan dengan penampilan seperti itu? Bagaimana jika ada yang melihatmu? Lan Yingying menunduk dikuk melihat pakaiannya yang masih robek, lalu berkata, oh ya, benar, aku hampir lupa. Lan Yingying tiba-tiba berhenti berjalan dan langsung melepas pakaiannya di tempat, membuat Yuan terkejut.
Tetapnya kamu bisa memperingatkanku. Yuan secara naluriah berbalik untuk memberinya sedikit privasi. Oke, aku sudah selesai. Lan Yingying berkata beberapa saat kemudian, terdengar sangat tenang meskipun baru saja berganti pakaian di depan seorang pria. Dan mereka melanjutkan berjalan tak lama kemudian. Bertingkah seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Seberapa jauh kota terdekat? Tanya Yuan padanya setelah berjalan selama 1 jam tanpa melihat peradaban apapun. Sekitar 7 hari, kurang lebih, jawabnya dengan tenang. 7 hari? Itu 1 minggu penuh. Mata Yuan terbelalak kaget. Kemana sebenarnya alam mistik membawanya? Dengan kecepatan seperti ini, dia tidak akan berkumpul kembali dengan yang lain, sampai hanya tersisa beberapa hari di alam mistik. Kami berada di daerah terpencil di dunia ini, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan, kata Lan Yingying. Begitu, maaf telah merepotkanmu, dan terima kasih, kata Yuan padanya. Tidak apa-apa, begitupun aku tidak ada kegiatan lain, kata Lan Yingying. Selain membersihkan lempengan batu, apa yang biasanya kau lakukan? Yuan memutuskan untuk bertanya padanya. Memolah tanaman dan memburu binatang roh bodoh yang berani memasuki wilayah kami tanpa izin, seperti gagak Onyx itu. Yuan terlan ludah gugup setelah mendengar kata-katanya. Begitupun dia juga memasuki tempat mereka tanpa izin. Lan Yingying memperhatikan tingkah lakunya yang aneh dan berkata, "Jangan khawatir, kita dilarang melukai manusia anjakan mereka mengancam atau menunjukkan agresi terlebih dahulu. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Tuan." Begitu, Yuan mengangguk. Dan mereka terus berjalan dalam keheningan selama beberapa jam, hingga suatu saat Yuan menyadari sesuatu. Oh tidak, aku benar-benar lupa dengan Meishu. Yuan berhenti berjalan dan berseru. Meishu? Lan Yingying mengangkat alisnya. Beri waktu sebentar, aku akan segera kembali, kata Yuan padanya sebelum keluar dari game. Meishu, kamu di sini? Yuan memanggilnya saat dia keluar dari game. Aku di sini, Yuan, jawabnya cepat. Maaf, aku terlalu asik main dan benar-benar lupa untuk keluar dari game, kata Yuan padanya. Jangan khawatir, katanya padamu. Izinkan aku menghangatkan sarapanmu dulu. Setelah menghangatkan sup, dia menyuapi Yuan. Sekali lagi, aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, sungguh. Begitupun tidak ada hal lain yang bisa aku lakukan. Yuan lalu berkata, jika kau mau, kamu bisa bermain game dengan Feng Feng dan yang lain. Kamu tidak perlu menungguku menyelesaikan alam mistik, karena itu akan memakan waktu cukup lama. Meskipun aku hanya mengamati para peserta, aku menikmatinya. Rasanya seperti menonton film dan yang lain selalu terlibat dalam sesuatu, kata Meishu. Tunggu sebentar, kamu bisa mengawasi kami dari luar? Yuan terkejut mendengar hal ini. Iya, kami bisa melihat semua yang dilakukan peserta menggunakan harta karun ini. Namun entah kenapa, kamu tidak terlihat. Jadi kami tidak tahu di mana kamu berada atau apa yang kamu lakukan. Jika kamu bisa melihat para peserta, apakah ini berarti kamu tahu di mana 2 murid lainnya? Di mana mereka? Aku perlu berkumpul kembali dengan mereka sesegera mungkin, dan akan sangat membantu jika aku tahu kemana harus pergi. Sayangnya meskipun kami bisa melihat mereka, kami tidak tahu lokasi pasti mereka. Terutama jika mereka hampir selalu di lokasi yang sama sejak memasuki alam mistik, meningkatkan basis kultivasi mereka. Begitu saya mengetahui lokasi mereka, aku akan segera memberitahumu, kata Meishu. Oke, terima kasih. Aku harus kembali bermain sekarang. Ada seseorang yang menungguku. Siapa? Seorang penduduk asli dari alam mistik. Aku bertemu dengannya di hari pertama, dan dia saat ini membantuku mencapai kota terdekat. Namun itu akan memakan waktu seminggu. Yuan menghela nafas. Baiklah, aku akan pulang sekarang. Terima kasih untuk makan malamnya. Luar biasa seperti biasa. Beberapa waktu kemudian, Yuan kembali ke Cultivation Online, sementara Meishu pergi untuk membersihkan diri sebelum kembali masuk ke dalam permainan. Maaf sudah membuatmu menunggu, Nona Lan. Aku sudah kembali, kata Yuan kepadanya, yang hanya berdiri di sana dengan ekspresi linglung di wajahnya. Begitu melihat Yuan, Lan Yingying mengangguk dan melanjutkan berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah berjalan selama 1 jam, Lan Yingying tiba-tiba berkata, apakah kamu ingin berlari? Itu akan mempersingkat waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke kota hampir setengahnya, tergantung seberapa cepat kita berlari. Yuan mengangguk. Jika Anda tidak keberatan, maka keduanya mulai mempercepat langkah dan berlari melintasi padang rumput yang kosong, mengikuti arah bintang biru di langit yang gelap. Beberapa jam kemudian, setelah langit benar-benar gelap dan bertabur bintang, Lan Yingying tiba-tiba berhenti dan berkata, berhenti.
Yuan segera berhenti dan bertanya padanya. Ada apa? Ada binatang roh di depan, tingkat master roh tingkat pertama. Aku akan menghadapinya, kata Lan Yingying kepadanya. Tunggu sebentar. Yuan tiba-tiba menghentikannya dan beberapa saat kemudian ia melanjutkan. Bisakah aku mengatasi ini? Aku ingin mencoba aura pedangku. Kau ingin melawan master roh saat masih berada ranah prajurit roh? Kau bahkan belum mencapai setengah jalan menuju puncak prajurit roh. Lan Yingying menatapnya dengan mata lebar, hampir seperti sedang menatap orang gila. Aku hanya ingin menyerangnya sekali dengan aura pedangku. Jika tidak berhasil, aku serahkan padamu untuk menanganinya, kata Yuan. Baiklah, Lan Yingying mengangguk. Keduanya melanjutkan perjalanan tak lama kemudian, tetapi mereka berhenti berlari. Sekitar 10 menit kemudian, mereka dapat melihat reptil besar dengan rahang besar yang menyerupai jenis dinosaurus tertentu, dan reptil itu berdiri di atas 2 kaki, hampir seperti T-Rex. Selain itu tampak ada bebatuan yang tumbuh di kulitnya, semacam perisai. Binatang roh jenis apa itu? Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya padanya. Itu adalah naga bumi. Mereka sangat tangguh dan kuat. Orang mungkin mengira mereka lambat karena perawakan yang besar, tetapi sebenarnya justru sebaliknya. Mereka cukup lincah, kata Lan Yingying. Dan ia melanjutkan, jika kamu ingin mengenainya, kamu perlu menyerangnya secara tiba-tiba. Namun kamu punya satu kesempatan. Jika seranganmu gagal karena alasan apapun, aku akan menanganinya. Yuan mengangguk dan menarik nafas dalam sebelum memperlihatkan teknik gerakannya, memperpendek jarak antara dirinya dengan naga bumi dengan sangat cepat. Naga bumi itu segera menyadari kehadiran Yuan, tetapi ketika menyadari tingkat kultivasi Yuan yang menyedihkan dibandingkan dengan miliknya, naga bumi mencemooh perilaku ceroboh Yuan dalam hatinya dan bahkan tidak berusaha untuk bertahan melawan serangan Yuan karena yakin akan ketangguhannya sendiri. Begitu ia cukup dekat, mata Yuan berkilat penuh keganasan dan tubuhnya meledak dengan aura pedang. Ekspresi jijik di mata naga bumi itu langsung lenyap, digantikan dengan rasa takut yang hebat. Serangan pedang berdarah! Penguasa Empyrean memancarkan aura merah yang mendominasi, dan Yuan menggantengkan pedangnya ke arah naga bumi tanpa ragu-ragu. Naga bumi itu membeku karena terkejut, dan merasa tertekan oleh tekanan pedang yang luar biasa. Sedetik kemudian, Empyrean Overlord mencapai kulit tebal naga bumi, sebelum membelah tubuhnya yang besar menjadi 2 bagian dengan mudah, seperti pisau tajam menembus tahu. Namun Empyrean Overlord tidak berhenti setelah membelah naga bumi, dan terus membanting tubuhnya ke tanah, menciptakan retakan besar di tanah yang membentang beberapa meter ke kejauhan, menyerupai akar pohon. Rahang Lan Yingying ternganga ketika menyaksikan kehebatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Yuan, yang hanya seorang kultivator ranah prajurit roh tingkat 5. Ya Tuhan, terbuat dari apa tubuhnya? Bagaimana mungkin seorang prajurit roh punya kekuatan sebesar itu? Lan Yingying menangis dalam hati. Lupakan soal membunuh naga bumi dalam satu serangan. Dia bahkan tidak menyangka Yuan dapat menembus pertahanan naga bumi. Apakah dia benar-benar sekuat ini? Atau itu karena pedang mistik itu? Lan Yingying bertanya-tanya dalam hati. Setelah membunuh naga bumi, Yuan pergi untuk memeriksa apakah naga itu meninggalkan inti monsternya. Tetapi sayangnya intinya kosong. Beberapa saat kemudian, Lan Yingying mendekati Yuan dan menatap mayat naga bumi dengan kilatan aneh di matanya sebelum menelan ludah gugup. Yuan, pedang jenis apa itu? Tanya Lan Yingying beberapa saat kemudian. Empyrean Overlord, itu adalah senjata jiwaku, katanya. Senjata jiwa? Bagaimana dengan belah hati? Benda itu memancarkan aura yang serupa. Itu juga senjata jiwa, aku punya 2, jawabnya dengan tenang. 2 senjata jiwa? Lan Yingying terdiam. Setelah hening sejenak, ia bertanya padanya. Namun kalau tidak keberatan, bolehkah aku melihat pedang itu? Aku merasakan sesuatu darinya, dan aku tidak tahu kenapa. Tentu, silahkan. Yuan mengangguk, tanpa ragu-ragu menyerahkan Empyrean Overlord kepada Lan Yingying, karena ia percaya padanya. Dan bahkan jika ia ingin mencurinya, senjata jiwa itu akan kembali secara otomatis kepadanya jika terlalu jauh. Ini dia, Yuan menyerahkan pedangnya dengan santai. Pedang ini sangat berat. Lan Yingying terjatuh saat mencoba memegang Empyrean Overlord. Oh, iya aku lupa soal itu. Beratnya sekitar 1000 jin. Yuan lupa beratnya setelah memperlakukannya seperti ranting pohon segitu lamanya. Dari mana kamu mendapatkan harta karun seperti ini? Dan apakah kamu tahu latar belakangnya? Tanyanya kemudian. Tatapannya tertuju pada pedang yang indah itu dengan tatapan yang sangat memesona. Rupanya pedang ini ditemukan di makam warisan 500 tahun yang lalu. Adapun latar belakangnya, pedang ini dulunya dipegang oleh seorang kaisar pedang. Yuan mengingat kembali apa yang diceritakan Feng Yusang dan deskripsi dari penguasa Empyrean. Kaisar pedang? Apakah kamu kebetulan tahu nama kaisar pedang ini?
Tidak, aku tidak tahu. Begitu, gumam Lan Yingying. Terima kasih telah mengizinkan aku melihatnya. Dia mengembalikan Empyrean Overlord kepada Yuan beberapa saat kemudian. Mari kita lanjutkan perjalanan, kata Yuan kemudian. Tunggu sebentar, Lan Yingying tiba-tiba berkata sambil menunjuk mayat naga bumi. Karena kau telah membunuh naga bumi, mayatnya jelas milikmu. Tetapi apakah kau pikir aku bisa membelinya darimu? Kau menginginkan mayat naga bumi ini? Yuan mengangkat alisnya. Heran mengapa wanita itu menginginkannya. Jika kau menginginkannya, kau bisa mengambilnya. Lagi pula kau tidak perlu membayarku, kata Yuan. Karena dia tidak membutuhkan mayat itu dan juga tidak berencana menjual bagian-bagian tubuhnya. Benarkah? Kau yakin? Mayat naga bumi akan laku dengan harga tinggi jika kau menjualnya. Dia bertanya hanya untuk memastikan. Yuan mengangguk. Itu hal terkecil yang bisa kulakukan untukmu, yang membantuku mencapai kota terdekat. Terima kasih banyak. Lan Yingying membungkuk kepadanya sebelum mengambil mayat naga bumi dengan cincin spasialnya. Tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan melintasi padang rumput dan bertemu dengan beberapa binatang roh lagi dalam beberapa jam. Tentu saja, Yuan ingin melawan binatang-binatang roh ini meskipun memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Dan sama seperti naga bumi, para makhluk ajaib Master Roh ini memandang Yuan dengan hinaan ketika mereka menyadari bahwa dia hanyalah seorang prajurit roh dan menurunkan kewaspadaan mereka. Namun, binatang-binatang roh ini langsung menyesali telah meremehkan tingkat kultivasi Yuan yang rendah begitu dia melepaskan aura pedangnya. Dan mereka hanya bisa menatap Yuan tanpa daya saat dia membelah tubuh mereka menjadi dua bagian. Setelah Yuan membunuh binatang-binatang roh ini, Lan Yingying akan mengumpulkan mayat-mayat mereka, hampir seperti petugas kebersihan yang memungut sampah di trotoar. Apa monster-monster ini tidak menjatuhkan inti monster di sekitar sini? Aku sudah membunuh lebih dari selusin dari mereka tanpa mendapatkan satupun inti monster, keluh Yuan setelah beberapa saat. Semakin tinggi tingkat kultivasi binatang roh, semakin kecil kemungkinan mereka menjatuhkan inti monster, kata Lan Yingying kepadanya. Benarkah? Itu tidak masuk akal, tapi mau bagaimana lagi? Yuan menghela napas. Begitu matahari mulai mengintip di cakrawala, Yuan keluar dari permainan untuk sarapan yang disiapkan oleh Mei Shu. Bagaimana kabarmu di alam mistik? Xiao Hua ingin tahu, kata Mei Shu kepadanya setelah itu. Aku masih dalam perjalanan ke kota terdekat. Aku juga semakin sering bertemu dengan binatang-binatang roh, semakin dekat kita ke kota. Namun, kau tidak perlu khawatir karena aku bisa mengatasinya dengan mudah, terutama sejak aku mempelajari aura pedang. Saya mengerti, saya akan memberitahu mereka. Setelah kembali ke permainan, Mei Shu menyampaikan situasi Yuan kepada Xiao Hua dan yang lainnya. Apa? Aura pedang? Long Yijun dan yang lainnya sangat terkejut setelah mendengar berita ini. Jadi kakak Yuan akhirnya mempelajari aura pedang ya? Xiao Hua sudah tahu bahwa dia akan mempelajari aura pedang, hanya masalah kapan. Sementara itu Yuan terus mengikuti bintang biru di langit bersama Lan Yingying. Kita seharusnya tiba di kota besok sore, kata Lan Yingying kepadanya. Oke. Setelah berlari selama beberapa jam tanpa berhenti, Lan Yingying tiba-tiba merasakan merinding, membuatnya berhenti berlari dan berteriak dengan panik. Yuan, berhenti. Apa yang terjadi? Binatang roh lainnya. Yuan berhenti dan bertanya padanya. Namun ketika dia berbalik dan melihat ekspresi gugup di wajah Lan Yingying, meskipun dia tetap relatif tenang selama pertemuan mereka sebelumnya dengan binatang roh, kini dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini lebih buruk daripada binatang roh. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, kata Lan Yingying kepadanya. Melarikan? Kenapa? Yuan mengangkat alisnya. Dan sebelum Lan Yingying sempat menjawabnya, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. Sang putri kecil bersama seorang manusia, pemandangan yang tidak biasa. Tanah bergetar ketika sesosok tiba-tiba turun dari langit dan mendarat sekitar 100 meter dari lokasi Yuan dan Lan Yingying. Apaan saja itu? Mata Yuan terbelalak kaget saat melihat orang ini dan penampilannya yang unik. Belum lagi aura tirani yang pernah ia alami sebelumnya. Makhluk ini berdiri di atas dua kaki tinggi seperti manusia dan juga memiliki tubuh manusia. Namun sosok mirip manusia ini memiliki kulit merah menyala dan satu tanduk hitam tepat di tengah dahinya. Sklera matanya hitam pekat dengan iris dan pupil merah terang. Selain itu, dia memiliki telinga panjang dan tajam, kuku tajam yang menyerupai cakar, dan rambutnya hitam panjang. Jika diperhatikan lebih dekat, juga ada kristal merah tertanam di tengah dadanya. Jika harus mendeskripsikan makhluk ini dengan satu kata, kata itu adalah iblis. Kau mau pergi kemana dengan manusia ini, putri kecil? Binatang iblis itu berbicara dengan senyum lebar dan jahat di wajahnya, memperlihatkan dua baris gigi putihnya yang tajam.
Nyonya Lan, benda apa itu? Dia bahkan bisa berbicara. Yuan lebih takjub dengan keberadaan makhluk tak dikenal itu daripada merasa takut kepadanya. Kau tidak pernah mendengar tentang iblis sebelumnya? Lan Jingjing menatap Yuan dengan terkejut. Iblis? Binatang iblis? Ini pertama kalinya aku mendengar tentang mereka, apalagi melihat mereka, kata Yuan. Lalu melanjutkan, apa bedanya mereka dengan binatang roh? Mereka jauh lebih unggul daripada binatang roh secara keseluruhan. Sama seperti binatang roh lebih kuat daripada kultivator manusia pada tingkat kultivasi yang sama. Iblis juga lebih kuat daripada binatang roh, bahkan dengan selisih yang sangat besar. Iblis tingkat murid roh bisa mengalahkan kultivator prajurit roh dengan mudah, jelas Lan Jingjing kepadanya. Selain itu, mereka tidak dapat dibunuh dengan cara biasa dan pada dasarnya abadi, karena mereka dapat bertahan dari sebagian besar cedera, bahkan jika membuat lubang di jantung mereka. Apa? Entitas sekuat itu benar-benar ada? Kenapa tidak ada yang membicarakannya di luar sana? Yuan terdiam. Aku tidak bisa memberitahu karena aku tidak tahu seperti apa keadaannya di luar sana. Tapi di dunia ini, mereka sangat terkenal karena kebrutalan mereka dan kekuatan yang luar biasa. Tetapi mereka juga sangat langka, dan sebagian besar manusia menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah melihat mereka. Jadi kupikir kita sangat beruntung ketika bertemu dengan salah satunya saat ini, tanya Yuan. Hei, kalian berdua sedang membicarakan apa? Aku juga ingin ikut bergabung dalam percakapan ini. Tiba-tiba iblis itu berkata, namun ia tetap berdiri di sana. Tampaknya enggan mendekati mereka karena suatu alasan. Bagaimana mungkin kalian tidak terpengaruh oleh aura pedang sang dewa? Kalian para iblis seharusnya tidak bisa sedekat ini dengan hutan suci. Lan Yingying berbicara dengan cemberut di wajahnya. Iblis itu tertawa sebelum berbicara. Semua ini berkat orang tuamu. Berkat darah mereka kita telah memperoleh sedikit ketahanan terhadap aura pedang. Tetapi hanya sampai di sini kemampuanku untuk saat ini. Cepat atau lambat kita akan dapat memasuki hutan suci dan melahapmu serta para bajingan tua itu. Lan Yingying menggertakkan giginya karena marah setelah mendengar iblis itu menyebut nama orang tuanya. Dan dia mengangkat lengannya dengan kultivasi master rohnya yang sepenuhnya aktif. Diam, api suci, teriaknya. Bola api putih muncul di depan telapak tangannya sebelum melesat ke arah iblis itu. Namun meskipun melihat bola api terbang ke arahnya, iblis itu bahkan tidak bergeming dan tetap berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kobaran api putih mengelup iblis itu sesaat kemudian, tetapi iblis itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Kau telah berkembang, putri kecil. Namun dibandingkan dengan para bajingan tua itu, api sucimu masih terlalu lemah untuk benar-benar membahayakan tubuh kami, apalagi membunuh kami. Iblis itu berbicara sambil bermandi dengan apinya dengan santai. Beberapa saat kemudian api putih itu menghilang dengan sendirinya, meninggalkan bekas bakar kecil di kulit merah iblis tersebut. Namun luka-luka ini pun langsung sembuh dalam hitungan detik. Nona Lan, Anda... Alih-alih memperhatikan iblis itu, Yuan sepenuhnya fokus pada Lan Yingying saat ini, terutama karena penampilannya telah mengalami beberapa perubahan. Bukan sesuatu yang mengejutkan, tetapi rambut hitam Lan Yingying tiba-tiba berubah menjadi putih bersih, dan matanya yang berwarna biru langit berubah menjadi warna merah muda yang indah. Perubahan kecil pada Lan Yingying mengingatkannya pada perubahan Feng Yuxiang ketika rambut dan matanya berubah warna setelah meminum darahnya. Tetapi Yuan tidak langsung menyadari bahwa Lan Yingying bisa jadi adalah binatang roh seperti Feng Yuxiang, karena ia menganggap Feng Yuxiang unik sebagai binatang suci burung phoenix, belum lagi kutukannya sehingga ia bisa berubah menjadi manusia. Iblis itu tiba-tiba berbicara. Jangan khawatir putri kecil, aku tidak datang ke sini untuk membunuhmu hari ini. Aku di sini untuk menyampaikan pesan dari Raja Iblis kami yang mengatakan dia akan membiarkanmu hidup jika kau menjadi wanitanya. Jika tidak, klan iblis akan menyerbu hutan suci dalam 2 minggu ketika kami sepenuhnya menyerap darah orang tuamu. Aku lebih memilih mati daripada menjadi mainan bajingan itu. Lan Yingying berbicara dengan tatapan tajam di wajahnya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kau punya waktu 2 minggu untuk menentukan. Iblis itu mengangkat bahu. Lalu ia menoleh ke arah Yuan dan melanjutkan bicara. Adapun kau, manusia, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Jika kau ingin melanjutkan, kau harus membunuh. Di tengah kalimat iblis itu, ia terpaksa berhenti berbicara ketika sebuah lubang menganga tiba-tiba muncul di kepalanya, mengejutkan Lan Yingying yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Iblis itu roboh ke tanah dengan tak bernyawa. Apa yang terjadi? Serunya.
Detik berikutnya, sebuah belati muncul begitu saja dari udara dan melayang tepat di samping Yuan. Itu senjata jiwamu, bisa menghilang. Lan Yingying terdiam takjub dengan kemampuan Starry Abyss. Ya, Yuan mengangguk dengan ekspresi tenang di wajahnya, lalu berkata, "Aku harap kau tidak keberatan dengan tindakanku barusan. Iblis itu jelas sangat berbahaya, dan itu membuatmu menangis, jadi aku memutuskan untuk menanganinya." Lan Yingying menatapnya dengan rahang ternganga tanpa menyadari bahwa air mata telah menggenang di matanya. Namun sayangnya, seseorang tidak bisa membunuh iblis hanya dengan kekuatan fisik semata. Membunuhku hanya seorang prajurit roh manusia biasa? Hahaha, itu hal terlucu yang pernah aku dengar sepanjang tahun ini. Suara iblis itu tiba-tiba kembali, membuat Yuan terkejut. Jiwa? Dia masih belum mati meskipun luka berat. Yuan menoleh ke arah iblis itu dengan wajah terkejut. Dan benar saja, iblis itu berdiri lagi. Lubang menganga di wajahnya pun juga mulai tertutup kembali, dan dalam beberapa saat, iblis itu sembuh sempurna. Aku akui kau berhasil mengejutkanku dengan serangan tak terlihat tadi. Namun berapa kali pun kau membuat lubang di wajahku, kau tidak akan bisa membunuhku. Iblis itu menatap Yuan dengan tatapan jijik yang mendalam, hampir seperti sedang melihat serangga, bukan manusia.